Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hubungan saya dengan ulama-ulama ahli sunnah di kalangan Nahdiyin, terutama yang senior, ya. Dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Saya baru sadar, oh ternyata ini, ya. Dan banyak saudara-saudara kita yang aswaja yang lain itu terpengaruh oleh masalah itu. Dan waktu saya pulang kemarin ke kampung, itu salah satu tokoh lah, itu pesan kepada saya, kalau ada yang mau menghancurkan kamu, lawan. Saya mikir, waduh, lawan gak usah lah, paling jawab aja. Kalau lawan, percuma kita bertasawuf, ya, percuma kita bertasawuf, ya. Jadi ada seseorang yang mengaku dia guru saya, lalu memutus sanadnya daripada saya. Tahu videonya? Ya. Dan mengatakan salah satu guru saya adalah Dajjal. Ya, tahu ya orangnya. Dan dia mengklaim saya sudah berguru kepadanya bertahun-tahun. Perlu antum tahu, saya tidak sampai setahun ngaji kepada dia. Ya. Jadi yang intens itu awal atau akhir 2014, lalu sampai Zulhijjah lah. Setelah itu sudah berkurang sampai sebelum akhir 2019. Saya sudah bilang kepada beliau itu bahwa Pak Yai, mungkin saya setelah ini sudah jarang, ya, sudah jarang ke sana, ke tempat beliau. Dan yang kedua, perlu antum tahu, dia bukan mursyid saya, ya, karena dia bukan mursyid, dia bukan mursyid thariqat apapun yang saya tahu, dan dia pernah mengatakan seperti itu. Lalu saya berguru apa kepada dia sampai dia GR bertahun-tahun jadi guru saya? Ya, saya hanya belajar mendengar tabarukan, ngambil berkah, ngalap berkah kata santri-santri di Jawa, hadis-hadis musalsal. Dulu saya tertarik karena 2013, 2012 pas 11 saya lupa. 2013 itu saya menyampaikan kepada Buya Said Agil Al-Munawwar, tapi saya mimpi sebelum itu, jauh sebelum itu, bahwa Ra'aitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani fil manam. Jadi saya mimpi ketemu Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi kenapa saya ngambil kepada orang itu yang kemudian mendajjalkan mursyid kita? Ya, mursyid saya banyak, ya, dan dia bukan mursyid saya. Oke? Karena dalam mimpi itu saya seperti sadar, terus nanya, ya Sayyidi ajizni, wahai Tuan Guru, wahai Tuan Syekh Muhammad Yasin, tolong ijazahi saya. Lalu apa jawaban beliau? Khuz min talamidi. Begitu yang saya ingat dan saya tulis di dalam note saya waktu itu. Ambillah dari murid-muridku. Waktu saya lapor itu kepada Guru Wildan, Guru Wildan di belakang setelah saya pulang menyampaikan kepada khodamnya, seandainya Syekh Yasin mengijazahkan kepada Ar-Razi dalam mimpi, fazaka syaitan, maka itu adalah syaitan. Karena dalam ilmu hadis, ijazah fil manam la tu'tabar. Ijazah dalam mimpi tidak dianggap. Oke? Maka sejak saat itu saya temuilah Abuya Said Muhammad Said Agil Al-Munawwar, bukan Said Al-Gisirat. Dan saya sampaikan itu, dan beliau langsung mengijazahkan ithaf itu yang ditulis oleh Syekh Yasin, ikhtisar dari karya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, dan ijazah musalsalat, begitu juga aurat-aurat Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya. Lalu beberapa waktu saya dapat info dari Buya Yunal, karena kami dari dulu buat kajian hikam. Mungkin Yunal masih ingat ya, bahwa di Depok ada pengajian Sahih Muslim murid Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi waktu itu saya masih keremehin, masa sih nggak tampang gitu. Namun karena orang-orang mengabarkan, oh iya benar-benar, akhirnya saya pun hadir. Itu saya ingat 2015 akhir.
Nah, dan berkali-kali saya minta izin kepada beliau, mohon Syekh Pak Kiai mau ngaji hadis musalsal. Hadis musalsal itu nggak ada syarahnya, cuma dibaca wabila qala hadatsana fulan fulan, misalnya hadza awwal ma sami'tu hadza awwal, begitu aja, nggak ada syarahnya. Jadi saya belajar kepada beliau lebih kepada belajar apa? Belajar sama riwayat, mendengarkan riwayat. Saya tidak belajar tasawuf kepadanya, saya nggak ngambil thariqat kepadanya, dan saya tidak sampai setahun ngaji kepadanya. Ini perlu Anda tahu. Yang intens itu ngaji musalsal 3 bulan selesai. Kitab Al-Ujalah yang intens setiap hari Selasa, karena saya suka hari Selasa malam Rabu, saya suka ngaji di hari-hari itu, karena itu mengingatkan ngaji kepada Abuya Al-Hasan Al-Basri. Ini perlu kita sampaikan bahwa orang itu dia tidak berhak memutuskan sanad saya kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Oh, ternyata diberi kabar kemana-mana, ya. Mulai nggak tahu, tim-timnya nggak tahu, ya. Lalu menyampaikan ke orang fulan, dan murid-murid saya Yasin Al-Fadani, dan saya nggak tahu apa ada mereka yang terpengaruh atau tidak. Dan itu, masya Allah, luar biasa, ya. Betul-betul menyedihkan, ya. Kalau emang dia ingin menasihati saya, caranya nggak begitu. Dan antum tahu sendiri, ini kita buka sedikit, walaupun saya sebenarnya nggak mau berdebat dalam hal ini. Kita dulu diundang kajian debat ilmiah. Ternyata dibawa ke Jatman menjadi Bahsul Masail. Itu sudah beda. Makanya saya nggak mau datang. Ya, dia manfaatkan Jatman untuk melegitimasi pandangan dia bahwa dia nggak sepakat dengan saya. Itu kita agak sedih di situ, ya. Kita diamin aja. Oh, ternyata tambah parah. Bahkan hubungan saya dengan salah satu kiai senior di Jawa Timur, ya, dia coba rusak, tapi alhamdulillah kita baik-baik aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa saya bukan mursyid Syadzili. Ya, saya tidak pernah mengatakan saya mursyid Syadzili. Tapi saya dapat ijazah kemursyidan lebih dari 3 thariqah. Ya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, alhamdulillah. Dan madmun di situ ada 4 thariqah juga ada. Ya, dia mengatakan, oh di Syadzili sulit. Enggak, ada beberapa syekh 2 kali 3 kali pertemuan ijazah langsung, ijazah ammah, khasah, bahkan ijazah irsyad. Dia nggak tahu bukan berarti nggak ada. Kita ketemu seorang mursyid thariqah, dia ijazahin saya cuma 2 kali 3 kali pertemuan. Karena bagi dia, khalas, bagi dia kita sudah mu'tabar, nggak ada masalah. Itu tergantung. Jadi ada orang bertahun-tahun pun nggak dijazahin irsyad. Ada yang lahzah wahidah ajazahu syekh. Ada yang nggak ketemu, dijazahin dari jauh. Pakai surat, mengirim ijazah ini ke fulan. Biasa itu. Ya. Jadi teman-teman, nah, jika ada orang bertanya nanti, bahwa Ar-Razi telah disesatkan guru-gurunya, ya itu kan cuma dia aja. Antum cek semua mursyid saya di Minangkabau. Dan mereka rata-rata hadir waktu haul Syekh Muda Abdul Qadim, ya, dan gak ada satupun yang menyesatkan saya. Syekh Rizwandi, ada 3 namanya Syekh Rizwandi, cuma beda bin, satu Syekh bin Datuk Bosa, murid dari Syekh Abdul Qadim dan Syekh Mukhtar. Kemudian Syekh Rizwandi bin Masni, murid dari Syekh Hasan Basri Jalil, murid dari Syekh Datuk Bosa juga, murid dari banyak syekh. Beliau punya 7 ijazah lebih, ya. Siapa lagi? Syekh Rizwandi yang ketiga, beliau yang punya thariqat Dabusiyah juga, Debus, ya, thariqat Asaliyah. Itu juga murid daripada Syekh Hasan Basri. Siapa lagi? Syekh Masri, Sri juga, yang juga seorang datuk, ya. Enggak ada. Siapa lagi yang tersebut? Abu Ya Kasril yang mengijazahkan saya pertama kali. Enggak ada. Semua bye-bye, kita malah mengatakan teruskan.
Malah bilang, ente pulang sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, kita butuh bimbingan. Ya ada, mereka aja yang buat-buat. Ya nggak tahu bagian siapa tuh yang buat gitu. Dan saya emang hobi berguru. Hobi berguru, hatta orang aneh-aneh saya belajar. Lalu bagaimana dengan guru yang dia sebut Heri, Joko Kendil, Dajjal itu, ya? Saya kasih tahu kepada Anda, sekitar mungkin setahunan lah saya nggak ketemu beliau. Tapi saya tahu ada satu ilmu luar biasa pada orang ini. Tapi orang ini nggak mau menunjukkan ilmunya. Ketemu nggak orang-orang begitu? Ada orang ilmunya luar biasa, tapi dia sama lah kayak Gus-Gus kita di kampus. Kayaknya anak paling nakal gitu, mahasiswa paling gabut. Tapi ternyata dia seorang Gus, bahkan seorang Habib, seorang Sayyid. Ternyata dia menyembunyikan identitas aslinya. Pernah ketemu orang kaya tapi pakai baju biasa. Pernah ketemu orang bawa ke bank duit banyak tapi pakai baju biasa, bawa duitnya pakai plastik kresek. Menurut saya beliau itu kategori itu. Emang nggak boleh saya berguru kepada orang begitu? Ya boleh-boleh aja dong. Terus dia haknya apa ngelarang saya? Saya seorang akademisi. Alhamdulillah S1, S2, S3 saya tentang akidah. Dan saya belajar hadis lebih lama kepada guru yang lain daripada dia. Dan saya tidak pernah khataman Sahih Bukhari dengan dia. Sahih Muslim kepada dia. Kutubus Sittah saya nggak pernah. Jadi dia nggak ada hak mutus-mutus, ya. Dan antum perlu tahu, seingat saya, Abuya Sya'rani Al-Banjari tidak menyebut nama dia dalam kitab Sawanih Sya'raninya sebagai daftar-daftar murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Kalau mereka nantang debat, oke, tapi jangan bawa jatman. Jangan bawa jatman. Karena jatman, saya menghormati Abah Lutfi. Ya, ayo kita debat terbuka. Dan langsung syarat dengan Kiai Marwazi atau Gus Nafis. Gak usah bawa orang lain. Ya, kasih tahu mereka. Karena asbab mereka berdua ini, saya sudah rusak hubungan saya dengan banyak orang. Tiba-tiba ada jindir kita, cuma asbab ada orang ngirim video si Kiai ini kepada saya. Ya, saya tantang debat terbuka. Kiai Marwazi dan Gus Nafis. Tapi jangan bawa jatman. Ente bawa zawiyah ente dan saya bawa ribat saya. Ya, kasih tahu mereka. Kita cari waktunya. Dan moderatornya orang yang moderat. Terserah dari siapapun. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jadi saya clearkan kepada Anda bahwa Kiai Marwazi bukanlah mursyid saya dan saya berguru kepada dia tidak lama. Ya, kurang-kurang setahun lah atau setahun pas. Ya, jadi Anda nggak usah ragu, antum nggak usah ragu mengenai saya. Dan saya jauh sebelum dia, saya sudah diangkat jadi mursyid oleh beberapa mursyid. Ya, kalau adu-adu mursidan. Tapi untuk apa? Dan sampai sekarang saya nggak pernah nampilin kok. Di ribat ada nggak ente lihat ijazah Syekh Fulan? Nggak ada. Saya nggak nampilin. Bagi saya nggak penting. Makomat bukan pada warakat, ya, bukan pada kararis. Ya. Ya, mohon maaf jika ini saya ulangi lagi karena di antara Anda pasti ada yang bertanya-tanya beberapa hari ini. Ya, cuma malu aja nanya sama saya. Ya. Dan video itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Dan mengenai ada kalam-kalam dulu zallat, itu kan sudah kita klarifikasi. Kenapa mereka ulang-ulang? Mengenai menikahi 40, kan sudah kita klarifikasi. Mengenai masalah tajalli Allah pada Nabi Isa, kita sudah jelaskan ada kitabnya. Lataiful Minan dan kitab-kitab yang lain. Oh, Ar-Razi itu ikut Ibn Arabi. Ibn Arabi itu sesat. Ya salam ya akhi. Ente tahu Ibn Athaillah Sekandari? Katanya ente Syazili. Imam Ibn Athaillah Sekandari, beliau salah satu pembela Ibn Arabi. Pembela Ibn Arabi.
Oh, siapa yang syak fi takfir Ibn Arabi, huwa kafir. Yang syak terhadap kafiran Ibn Arabi, huwa kafir. Nggak begitu.